Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, apa kabar anak Bapak pagi ini? Sehat, Pak. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Diki Mai Chandra, Hadir, Pak. Aidil Raffi, Hadir, Pak. Pandu Ahmad, Hadir, Pak. Daniel Saputra, Enggak, Pak. nggak hadir. Apa kabar dia? Nggak ada kabarnya. Sakit, Pak. Sakit. Suratnya, Pak. Ya, ntar. Ya, terima kasih ya, Pak. Baiklah, berarti satu orang tidak hadir ya. Nah, baiklah. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Ramadhani. Bapak mengajar di kelas 8. Insyaallah kita belajar di 2 semester ini. Sudah siap anak Bapak untuk belajar pada pagi hari ini? Pak. Dah, alhamdulillah. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu pada bab 1 yang berjudul Daulah Abbasiyah Membangun Peradaban Islam. Nah, silakan anak Bapak buka bukunya terlebih dahulu. Aidil Raffi, tolong buka buku. Jangan buka surat itu ya. Halaman berapa, Pak? Halaman 7. 7. Nah, sudah? Tunggu dulu, Pak. Salah buku, Pak. Setelah bawa pula. Sudah? Apa? Nah, di sini kita belajar tentang Daulah Abbasiyah Membangun Peradaban Islam. Nah, pertama kita masuk materi utama, yaitu sejarah berdirinya. Nah, sejarah berdiri dari Daulah Abbasiyah. Sebelum kita masuk pada Daulah Abbasiyah, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang yang terkait dengan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ini, yaitu Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini yang sudah anak Bapak pelajari di kelas 7. Ada yang masih ingat bagaimana sejarah berdirinya atau kejayaannya atau gimana? Masih ada yang ingat? Lupa, Pak. Setelah langsung saja Bapak menjelaskan sedikit. Daulah Umayyah ini memimpin selama 90 tahun ya, yaitu di antara 660 hingga 750 Masehi. Nah, pada peradaban Daulah Umayyah tersebut mengalami banyak kemajuan yang dicapai, seperti perluasan wilayahnya yang mencakup India sampai ke Afrika Utara. Nah, selanjutnya itu kemajuan-kemajuan yang tercapai itu antara lain kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan kemudian tata administrasi kenegaranya tertata dengan rapi, dan lain sebagainya. Nah, kemajuan tersebut berlangsung hingga Khalifah Khalid bin Malik ya. Nah, kemudian selanjutnya itu keruntuhan dari Daulah Umayyah ini terjadi
atau semakin terlihat setelah peninggalnya dari Hisam bin Abdul Malik. Pak. Ya. Misius Pak. Baik, silakan. Setelah itu setelah peninggalnya dari Hisam bin Abdul Malik ini banyak kekacauan yang terjadi hingga pertikaian internal tidak terelakkan. Nah, demikian sedikit tentang daulah dari Umayyah. Tentunya sejarah berdirinya daulah Abbasiyah ini tidak terlepas dari proses atau sejarah daulah Umayyah. Nah, faktor pendukung terbentuknya daulah Abbasiyah ini, faktor pendukung terbentuknya daulah Abbasiyah ini yang pertama adalah terjadinya perlawanan kepada daulah Umayyah yang dipimpin oleh kelompok itu diantaranya itu kelompok dari Syiah, kemudian kelompok Syiah, kelompok Syiah, perlawanan dari kelompok Syiah, kemudian kelompok Mawali, kemudian kelompok Darat Asyabani. Nah, kelompok-kelompok tersebut menilai bahwa kekhalifahan yang wajib memimpin itu dari Bani Abbasiyah. Kemudian lagi mereka melakukan perlawanan karena membalas dendam atas meninggalnya Husain. Nah, demikianlah faktor yang pertama. Kemudian selanjutnya faktor pendukungnya yaitu yang kedua yaitu perpecahan kelompok suku. Perpecahan kelompok suku yaitu dari suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Selanjutnya itu kekecewaan tokoh ulama terhadap kepemimpinan Marwan bin Muhammad. Itu Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Nah, yang mana mereka menilai sikap kenegarawan dari Marwan ini kurang baik. Maka selanjutnya faktor pendukungnya itu meninggalnya dari khalifah terakhir dari Bani Umayyah tersebut, yakni Marwan bin Muhammad. Nah, demikianlah faktor pendukung terbentuknya daulah Abbasiyah. Selanjutnya yang kedua itu selanjutnya proses berdirinya daulah Abbasiyah. Politik Islam ketiga terjadi pada masa daulah Abbasiyah.
mereka menyebutnya sebagai daulah yang menandakan sebuah era baru. Daulah Abbasiyah ini dinamakan dengan Daulah Abbasiyah karena pendirinya itu Abbas. Pendirinya itu Abbas atau paman dari Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib ya. Nah, Daulah Abbasiyah ini memimpin atau berkuasa selama 550 tahun atau 5,5 abad, yang mana dari tahun 750 dari masa 750 sampai 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah ini berkuasa cukup lama. Pak. Nah, selanjutnya itu Daulah Abbasiyah ini berpusat di Baghdad, menjadikan Irak sebagai ibu kotanya. Kemudian wilayah-wilayah wilayah-wilayah dari kepemimpinan atau Daulah Abbasiyah ini mulai dari Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Nah, Bapak nanti bisa mencatat ya. Pak. Selanjutnya lebar berdirinya Daulah Abbasiyah ini, bentar, permisi Bapak dulu bentar ya. Ya, Pak. Baiklah, kita lanjutkan. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ini tidak terlepas dari sosok Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah, yang mana Ali bin Abdullah ini adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Ali bin Abdullah ini merasa paling berhak memimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, Ali bin Abdullah ini mengadakan propaganda terhadap daulah atau anti daulah Umayyah. Ali bin Abdullah ini mencoba meraih simpati masyarakat dengan menamakan gerakan propaganda yang tersebut sebagai gerakan Bani Hashim. Kemudian sebelum usahanya ini terwujud, si Ali bin Abdullah ini telah wafat terlebih dahulu. Ia wafat di tahun 124 Hijriah. Ali bin Abdullah. Pak, yang nota, Pak. Dengarkan Bapak dahulu ya. Maaf tadi ya Pak, maksudnya tadi dia wafat pada tahun 124 Hijriah atau setara dengan 742 Masehi. Nah, selanjutnya ada papan tulisnya nggak ada? Ada, Pak. Kertas ada? Ini, Pak. Baik, terima kasih ya. Setelah Ali bin Abdullah tadi wafat,
ambisinya tersebut dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad bin Ali ini menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai tempat untuk basis gerakannya dari gerakan anti Daulah Umayyah tersebut. Nah, dari suku atau pemimpin dari Khurasan yaitu Abu Muhammad bin Ali ini di Khurasan, gerakan tersebut mendapat dukungan dari pemimpin Khurasan yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, kemudian sebelum ambisinya tersebut terwujud, si Muhammad bin Ali ini telah wafat terlebih dahulu. Nah, dia wafat pada tahun 127 Hijriah atau setara dengan 745 Masehi. Nah, selanjutnya setelah dari ambisi Muhammad bin Ali ini belum tercapai, kemudian dia meninggal. Setelah itu Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan ambisi para pemuda tersebut. Nah, Ibrahim bin Muhammad ini bertekad melanjutkan para ambisi pendahuluan tersebut setelah meninggalnya Muhammad bin Ali. Nah, gerakan dari Ibrahim bin Muhammad ini mendapat perhatian dari Khalifah Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Nah, setelah Marwan bin Muhammad melakukan penyerangan kepada Muhammad bin Ali, kemudian pasukan Marwan bin Muhammad ini menangkap Ali dan kemudian Ali wafat pada pengasingan tersebut. Ya Pak. Sebentar, belum Bapak lanjutkan. Masih bisakah anak Bapak memperhatikan Bapak sebentar? Masih Pak. Ini Pak. Diam dulu ya, perhatikan Bapak dulu bentar. Ya, Pak. Ambil itu, Pak. Ambil itu, Pak. Diam dulu. Surat itu sini, kasih sama Bapak dulu. Sampai penjelasan Bapak barusan ini, apakah anak Bapak paham dengan penjelasan tersebut? Sudah? Atau mau ada yang ditanyakan? Sudah Pak. Sudah? Ada Pak. Apa? Di mana tempat Ali diasingkan Pak? Tempat Ali bin Abdullah diasingkan. Ya Pak. Ada yang tahu? Tidak ada. Baiklah. Ini pertanyaan dari teman kita tadi. Bapak jadikan sebagai PR-nya nanti anak Bapak baca lagi di rumah tentang Daulah Abbasiyah. Bapak cari sama anak Bapak nanti ya. Sebelumnya kita lanjutkan. Dia dulu. Jangan ngomong, nggak boleh.
Nah, selanjutnya dengan wafatnya Ibrahim bin Muhammad ini mengakibatkan semakin gencarnya Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan kepada kaum Daulah Umayyah. Nah, pemberontakan tersebut dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani tersebut. Kemudian Abu Abbas As-Saffah dengan Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan kepada kota-kota besar di Daulah Umayyah dan menguasai kota-kota tersebut. Selanjutnya keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak berbuat apa-apa. Kemudian Marwan bin Muhammad melarikan diri dan tertangkap di Mesir, kemudian wafat di Mesir. Dengan wafatnya Khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad ini, maka berakhirlah kepemimpinan dari Daulah Umayyah. Nah, sampai di sini apa sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Kalau Sudah, Pak. tidak ada, kita lanjutkan yaitu selanjutnya yang ketiga itu penguasa Daulah Abbasiyah. Nah, dalam masa kekuasaannya Daulah Abbasiyah ini memiliki 7 pemimpin atau 7 khalifah. Di antaranya yaitu para penguasa Daulah Abbasiyah contohnya itu yang pertama Abu Abbas As-Saffah, kemudian Abu Ja'far, sampai kepada yang ke-37 itu Al-Musta'sim Billah. Nah, nanti bisa anak-anak bapak baca di buku paket ya. Nah, pada selama pemerintahan atau penguasaan oleh para khalifah ini banyak mengalami kemajuan, di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan, kemudian dalam bidang administrasi, kemudian dalam bidang ekonomi, militer, dan arsitektur dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir yaitu keruntuhan. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah ini terjadi beberapa faktor. Faktor internal, kedua eksternal. Nah, faktor internal yang menyebabkan keruntuhan dari si Raffi dulu. Jangan tidur dulu, ngantuk. Kalau ngantuk cuci muka dulu. Dulu. Si Raffi ngantuk. Cuci muka dulu. Hari masih pagi, masih
Begadang tadi malam. Ya Allah. Di hari apa dulu ya? Baiklah, keruntuhan dari Daulah Abbasiyah ini. Pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari daulah atau dari kaum Abbasiyah ini sendiri. Di antaranya itu para pemimpin atau khalifah Daulah Abbasiyah ini tidak mampu lagi menjalani atau mengawasi kepemimpinan, mengendalikan diri dan mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, dari tidak adanya tidak bisanya kepemimpinan tidak bisa mengendalikan diri dan menguasai jalannya ke para pemerintahan. Daerah wilayah kekuasaan ini yang mencakup sepanjang kawasan Mediterania dan Asia Tengah ini. Nah, akibat dari tidak dapat lagi mengendalikan diri ini, terjadilah disintegrasi antara kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Nah, seiring dengan itu terjadi pula kehidupan yang mewah, minum minuman keras, dan nyanyian yang rutin dipertunjukkan di istana tersebut. Nah, faktor ini menyebabkan semangat juang menjadi lemah dan menghasilkan generasi pewaris tahta yang lemah juga. Ya Pak. Nah, faktor yang lain itu hubbu dunia. Nah, hubbu dunia ini adalah terlalu mencintai kemewahan dunia. Itu disebut dengan hubbu dunia. Kemudian selanjutnya itu konflik keluarga. Konflik keluarga, kemudian konflik keagamaan dan melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Nah, demikian faktor internal dari keruntuhan Daulah Abbasiyah ini. Kemudian selanjutnya faktor eksternalnya itu pertama itu penyerangan tentara Mongol terhadap Baghdad, yaitu ibu kota dari Daulah Abbasiyah. Saat itu tentara Mongol dipimpin oleh Ulam Bukan, sedangkan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh si pemimpin yang terakhir tadi, itu Al-Mu'tasim Billah. Ya Pak. Nah, di sini pada penyerangan ini pemimpin dari Daulah Abbasiyah ini kalah, itu si Al-Mu'tasim Billah ini meninggal pada peperangan tersebut. Nah, setelah meninggalnya pemimpin tersebut, maka berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia Muslim tanpa khalifah. Nah, pada saat itu tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin. Nah, demikian sampai di sini. Apakah Bapak sudah paham? Belum. Dia mau ditanyakan. Ada.
Ya, Pengertian dari internal apa Pak? pengertian dari internal itu pengaruh dari dalam diri atau dari dalam eh, bangsa atau daulah Abbasiyah ini. Contohnya pengaruh dari masyarakatnya, pengaruh dari pemimpinnya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pengaruh eksternal ini pengaruh dari luar. Contohnya yang ini tadi penyerangan dari tentara Mongol terhadap daulah Abbasiyah ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Kalau tidak, kita lanjutkan kemajuan. Baiklah, kita lanjutkan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, Pak, tidak lalu Pak. dan perhatikan apa dulu? Bentar ya. Kita Bapak lanjutkan itu kemajuan peradaban dan kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Di antara kemajuan tersebut yang pertama yaitu adanya pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa awal pemerintahan Daulah Abbasiyah ini yang dipimpin oleh Abu Ja'far al-Mansur ini. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur dia meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat. Nah, dengan kerjasama antara ilmuwan dan pemimpin berbagai disiplin ilmu tersebut, maka terciptalah banyak ilmu pengetahuan seperti dari ilmu kedokteran, filsafat, kemudian botani, kimia, astronomi, matematika, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kemajuannya itu pada bidang administrasi pemerintahan. Ya, Pandu udah ketiduran. Pak. Si Pandu, cuci muka dulu. Cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu. Ngantuk. Ya Pak. Cuci muka dulu. Ya. Nah, baiklah. Kita lanjutkan itu penertiban administrasi pemerintahan. Nah, di sini ditandai dengan pengangkatan Perdana Menteri, Sekretaris Agama, Sekretaris Negara maksudnya, Kepala Daerah, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada administrasi pemerintahan ini ditandai kan biarnya dulu ya, berarti dia tidak mau belajar. Ntar Bapak kasih apa nanti biarinnya dulu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga politik dan militer.
Keempat, ekonomi. Nah, pada bidang politik dan militer ini, yaitu pada bidang politik, para pemimpin Abbasiyah menjalin hubungan baik dengan negara lain. Kemudian pada bidang militer, di sini terjadi pada 100 dari 100 tahun lamanya kebijakan politik ini, kebijakan militer ini, ya. Siapa tuh? Dia yang dibuat ya. Nah, 100 tahun lamanya kebijakan politik dan militer ini mandiri dari si pemimpin Abbasiyah ini tanpa adanya pengaruh dari negara lain. Nah, di bidang ekonomi itu perdagangan, kemudian perindustrian dan pertanian. Nah, demikianlah penjelasan pada materi ini. Apakah Bapak sudah paham? Sudah, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah paham, baiklah kita akhiri pertemuan kita. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak tanya.